Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai rahmatan lil alamin. Perkenalkan, nama saya Zulfadli, NIM 2317300860, Prodi Pendidikan Jasmani kelas B, mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun dosen pengampuh yaitu Ibu Rosti. Jadi MPD. Pendidikan kesehatan di sekolah mulai mendapatkan perhatian pada abad ke-19, membahas tentang pada abad ke-19 sejarah ini, pendidikan kesehatan penyakit seperti kolera, tuberkulosis, dan cacar menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Pendidikan kesehatan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi penyebaran penyakit melalui perubahan perilaku. Di Amerika Serikat, pelajaran kesehatan mulai diperkenalkan pada tahun 1850-an. Sedangkan di Inggris, pendidikan kebersihan menjadi bagian dari reformasi kesehatan publik. Guru, dokter, dan organisasi masyarakat bekerja sama untuk menyebarkan pengetahuan kesehatan di kalangan siswa-siswa pada masa itu. Selain itu, di awal abad ke-20, pendidikan kesehatan mulai berkembang secara global dengan adanya konferensi kesehatan internasional yang membahas pentingnya memasukkan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah. Perubahan ini tidak hanya terjadi di negara maju, tapi juga mulai merambah ke negara berkembang. Organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa pada waktu itu juga mendorong edukasi tentang kebersihan sebagai strategi utama melawan wabah penyakit. Dan juga di berbagai negara, pendidikan kesehatan sering kali dimulai dengan kampanye kebersihan publik. Misalnya poster, buku paduan, dan ceramah di sekolah menjadi alat utama untuk menyebarkan informasi. Peran guru pada masa itu sangat penting karena mereka yang menjadi perantara utama untuk pemerintah dan masyarakat untuk memastikan anak-anak memahami nilai kesehatan. Seperti apa itu pendidikan kesehatan sekolah? Jadi, pendidikan kesehatan sekolah adalah bagian dari kurikulum yang bertujuan memberikan siswa keterampilan untuk hidup sehat. Ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebersihan pribadi hingga pencegahan penyakit kronis. Kebersihan pribadi yaitu cara mencuci tangan, menjaga kebersihan tubuh. Pola makan yang sehat yaitu pentingnya nutrisi yang seimbang. Olahraga yaitu manfaat aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, dan kesehatan mental yaitu manajemen stres dan menjaga hubungan sosial yang sehat lahir dan batin. Lebih jauh lagi, pendidikan kesehatan di sekolah tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajak siswa untuk menerapkan langsung apa yang mereka pelajari. Misalnya, siswa dapat diajak untuk membuat jadwal pola makan
jadwal pola makan sehat selama seminggu atau menjalani tantangan 10.000 langkah setiap hari. Dengan cara ini, pelajaran kesehatan menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Selain daripada itu, pendidikan kesehatan di sekolah ini semakin menekankan pentingnya pembelajaran berbasis praktik. Karena kenapa? Siswa dapat diajak untuk mengikuti kegiatan kesehatan mingguan seperti senam pagi bersama, lomba masak sehat, atau proyek kelompok untuk membuat kampanye anti merokok, dan lebih banyak lagi. Semua aktivitas ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelajaran kesehatan ke dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan ini sangat penting dan harus diimplementasikan di setiap sekolah. Mengapa begitu penting? Mengapa pendidikan kesehatan begitu penting? Karena kesehatan adalah pondasi keberhasilan akademik dan sosial siswa. Ini telah menjadi pondasi. Anak-anak yang sehat lebih mampu mengikuti pelajaran, berinteraksi dengan teman-teman, dan mengejar cita-cita. Selain daripada itu, pendidikan kesehatan membantu mencegah penyakit, mengurangi beban biaya kesehatan keluarga, dan membantu kebiasaan sehat sejak dini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa yang sehat memiliki tingkat konsentrasi dan daya serap pelajaran yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, kebiasaan hidup sehat yang diajarkan sejak dini juga membantu mencegah masalah-masalah kesehatan di masa dewasanya, seperti obesitas, diabetes, atau penyakit jantung. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga investasi jangka panjang. Jadi ini untuk masa depan siswa itu sendiri. Hal ini juga penting diingat bahwa pendidikan kesehatan memiliki dampak jangka panjang. Kebiasaan-kebiasaan sehat yang diajarkan di masa kecil sering kali terbawa hingga dewasa, menciptakan generasi yang lebih sehat secara fisik dan mental. Ini berarti bukan hanya siswa yang mendapat manfaat, tetapi juga keluarga mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, era informasi seperti sekarang, siswa mendapatkan pendidikan kesehatan memiliki kemampuan lebih baik untuk menyaring informasi-informasi kesehatan yang benar. Mereka lebih mampu memahami mitos dan fakta serta mengambil keputusan-keputusan yang tepat terkait permasalahan-permasalahan maupun permasalahan kesehatan maupun permasalahan sehari-hari mereka. Jadi kita telah mengetahui seberapa penting kesehatan, seberapa penting pendidikan kesehatan sekolah ini bagi siswa untuk masa depan. Perkembangan awal dunia. Jadi negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat menjadi pionir dalam pendidikan kesehatan sekolah. Program kesehatan di sekolah menjadi salah satu strategi utama untuk memerangi penyakit menular yang mengancam anak-anak pada masa itu. Pemeriksaan kesehatan massal di sekolah, kampanye kebersihan melalui poster dan buku sejarah, kolaborasi antara sekolah dan institut medis. Selain negara-negara Eropa dan Amerika, beberapa negara Asia juga mulai menyadari pentingnya pendidikan kesehatan di sekolah. Pada masa itu, pertengahan abad ke-20, contohnya adalah Jepang yang memperkenalkan mata pelajaran kesehatan sejak usia dini untuk mencegah penyakit akibat kekurangan gizi setelah Perang Dunia Kedua. Model ini
kini banyak diadopsi oleh negara-negara lain karena terbukti sangat efektif. Dalam konteks global, pendidikan kesehatan di sekolah juga didukung oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNIF yang menyediakan paduan pelatihan dan sumber daya untuk guru dan sekolah. Salah satu contoh sukses adalah kampanye vaksinasi di sekolah-sekolah yang telah membantu mengurangi angka penyakit seperti polio dan campak di berbagai negara. Kerjasama internasional ini menunjukkan bagaimana pendidikan kesehatan di sekolah menjadi perhatian dunia karena dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mendorong bagaimana perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Itu tentang perkembangan awal di dunia. Dan adapun perkembangan awal di Indonesia. Perkembangan awal di Indonesia yaitu pendidikan kesehatan sekolah ini berkembang melalui program UKS yang mulai aktif pada tahun 1950-an. Fokusnya adalah meningkatkan derajat-derajat kesehatan siswa dan 3 pilar utama, yaitu pilar pertama pendidikan kesehatan, dan kedua layanan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan sehat. UKS terus berkembang melalui kerjasama antara sekolah, puskesmas, dan masyarakat untuk menyediakan fasilitas kesehatan dasar bagi sekolah-sekolah. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memperkenalkan program seperti Jumat Bersih di sekolah untuk mengajarkan siswa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan ini sering disertai dengan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas puskesmas di sekolah-sekolah. Meski demikian, tantangan tetap ada. Banyak sekolah-sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan di Indonesia harus terus didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas program kesehatan di semua daerah, termasuk di daerah-daerah terpencil. Selain daripada itu, penting juga untuk memastikan bahwa setiap anak-anak tanpa memandang lokasi geografis, setiap anak-anak yang berada di lingkungan Indonesia yang tempatnya berada daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk generasi mendatang sehingga mereka dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan yang akan datang. Selanjutnya, pendidikan kesehatan pada saat ini. Jadi, saat ini pendidikan kesehatan terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Topik seperti kecanduan teknologi, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit kronis menjadi bagian integral dari kurikulum modern. Contoh kampanye anti-bullying dan manajemen stres di sekolah. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran kesehatan, program vaksinasi di sekolah selama pandemi, dan lain-lain. Selain itu,
Berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi-aplikasi kesehatan berbasis mobile dan program-program pelacakan kebugaran siswa membantu membuat pendidikan kesehatan menjadi lebih interaktif dan data tersedia. Guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk memberikan perhatian yang lebih personal terhadap kebutuhan kesehatan siswa itu sendiri. Di era digital seperti saat ini, tantangan baru seperti kecanduan gadget dan kurangnya aktivitas fisik di kalangan siswa-siswa menjadi isu utama yang perlu diatasi melalui pendidikan kesehatan. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi, sekolah dapat mengembangkan program-program yang lebih relevan dan menarik bagi siswa-siswa. Misalnya, beberapa sekolah telah memanfaatkan platform daring untuk mengadakan webinar kesehatan atau mengembangkan aplikasi yang membantu siswa melacak kebiasaan sehat mereka. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mereka. Marilah dukung pendidikan kesehatan sekolah, karena ini suatu hal yang sangat penting. Pendidikan kesehatan di sekolah adalah investasi besar untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dukungan dari semua pihak, pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bagaimana kemudian mengembangkan program-program ini sebagaimana mestinya. Mari mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung masa depan generasi-generasi penerus bangsa. Jelas dukungan kita bersama, mulai dari lingkup sekolah hingga masyarakat luas, sangat diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi generasi-generasi mendatang. Dengan memberikan perhatian lebih pada pendidikan kesehatan, kita tidak hanya membentuk anak-anak yang sehat, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan berbahagia. Selain itu, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Dengan mendukung pendidikan kesehatan di sekolah, kita bersama-sama meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan generasi-generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tapi juga sehat dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak-anak kita. Setiap upaya yang kita lakukan hari ini akan membentuk karakter dan kebiasaan mereka di masa depan, menjadikan mereka individual yang tangguh dan berdaya saing dan menghadapi tantangan global. Mungkin itu saja video pembelajaran tentang sejarah pendidikan kesehatan sekolah dari saya. Izin untuk undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.